بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakumullah khair Ustadz Wawan yang memandu di pertemuan Majelis Madani di malam hari ini, terhatur gurunda tercinta Al-Mukarram Ustadz kita semua, Ustadz Dudi Mutakin, yang tadi telah memulai dengan bahasan yang sangat luar biasa. Syukran Ustadz, syukran jazilan. Mudah-mudahan Ustadz Duna senantiasa terus dalam kesehatan agar terus bisa maksimal membimbing kita semua umat untuk bisa sama-sama menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga. Juga para asatidah, para alim ulama, guru-guru kita semua, Ustadz Hashim, ya, ada Prof. Azali juga, Alhamdulillah, Prof. Enda, juga para tokoh-tokoh yang lain yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Puji syukur hanya milik Allah, mudah-mudahan pertemuan iman kita di malam hari ini bersama Majelis Madani terus mempererat ukhuwah di antara kita dan semakin memperluas kafaatul ilmiah, pemahaman agama kita, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Gurunda Ustadz Dudi Mutakin, agar kita terus bisa menjalankan syariat ini dengan tepat sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, sebagaimana yang Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat 36 ya, bahwa dari 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum. Ini di Al-Baqarah 200 mohon maaf, At-Taubah 36. Dari 12 bulan itu ada yang namanya arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum ya, yang hurum itu. Yang kata Ibnu Abbas, yang disebut hurum di sini, Gurunda, segala kebaikan kita dilipat gandakan pahalanya dan setiap kemaksiatan kita dilipat gandakan dosanya. Ini mungkin salah satu pemahaman Ibnu Abbas terkait dengan 4 bulan yang disebutkan di At-Taubah 36, yaitu arba'atun hurum ya, 4 bulan yang disebut hurum atau haram. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari itu menjelaskan dengan detail bahwa yang disebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Inilah 4 bulan yang Allah sebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan yang hurum ya, yang dimuliakan. Yang kata Ibnu Abbas, segala kebaikan kita itu spesial pahalanya ya, begitu. Nah, ada pertanyaan menarik Gurunda ya. Dari 4 bulan hurum ini mana yang paling abdol? Saya cuma hanya menganalisa kajian-kajian para ulama ya. Ternyata dari 4 bulan yang disebut arba'atun hurum ini ada yang paling abdolnya itu. Di antaranya kata Hasan Al-Basri yaitu bulan Muharram, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada pendapat Hasan Al-Basri rahimahullah, dari 4 bulan yang haram itu, yang dimuliakan itu, Muharram itu bulan yang paling abdolnya. Kenapa? 2 alasannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah alasan dari riwayat Imam Muslim. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, afdolus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Di sini ada alasan kenapa Muharram menjadi abdol. Karena kata Rasulullah, sebaik-baik saum setelah Ramadan itu saum di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bahkan Gurunda di hadis riwayat Imam Muslim ini
Rasul menyebut Muharram dengan Syahrullah, ya, bulannya Allah itu. Karena kata para ulama, apapun yang dilekatkan dengan nama Allah semuanya memiliki keistimewaan. Seperti Muharram disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Dan saum di dalamnya menjadi saum yang terbaik setelah Ramadan. Tadi betul kata Gurunda bahwa yang disebut dengan saum Ramadan, saum Muharram itu ketika kita mengkaji literatur para ulama kita, itu bukan saum Muharram ya. Tidak ada yang namanya saum Muharram. Yang ada adalah saum tanggal 10 bulan Muharram yang disebut dengan Asyura atau sunnah fi'liyah, dan tanggal 9-nya disebut dengan saum Tasu'a atau sunnah hamiyah itu ya. Nah, ini yang disebut dengan saum terbaik. Bahkan pendapat para ulama, apapun saum yang kita lakukan di bulan Muharram ya, Senin Kemisnya, Ayyamul Baidnya, saum Daudnya, dan lain-lain, itu menjadi saum terbaik setelah Ramadan. Ini alasan pertama dari para ulama kenapa Muharram lebih afdal ya daripada 3 bulan yang lain yang disebut dengan Arba'atun Hurum. Karena kata Nabi ini Syahrullah, bulannya Allah, dan saum di dalamnya menjadi saum terbaik. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram pun menjadi ibadah-ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alasan kedua, Gurunda, Bapak Ibu, sahabat Majelis Madani yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita menemukan kalimat Hasan Al-Basri yang sangat indah sekali. Bahwa bulan Hijriah ini, 12 bulan, itu dibuka dengan bulan haram, yaitu bulan Muharram. Dan ditutup dengan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah ya. Jadi dibuka dengan bulan haram, ditutup pun dengan bulan haram. Ini keutamaan Hijriah. Kan Dzulhijjah juga disebut dengan bulan haram ya di Taubah 36. Muharram pun bulan haram. Jadi Hijriah ini dibuka dengan bulan haram yaitu bulan Muharram dan ditutup dengan bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kata Hasan Al-Basri, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa tidak ada bulan yang paling abdul setelah bulan Ramadan yaitu bulan Muharram. Ini alasan-alasan dari para ulama kita terkait bulan Muharram ini, Bapak Ibu, bulan yang afdal, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini bersama Majelis Madani pun menjadi salah satu amal spesial insya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita masuk ke kajian. Tadi saya menarik ya, karena apa yang akan saya sampaikan Bapak Ibu itu tadi Gurunda sudah memantiknya ya. Jadi kita sudah sehati Ustadz nyambung kajian kita ya, Masya Allah. Padahal tacan tersaling WA, tersaling ngobrol Ustadz. Memang sudah sehati, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ini menarik Bapak Ibu ya. Tadi Gurunda mengatakan bahwa bulan tahun Hijriah itu kan dimulai dengan bulan Muharram. Dan kajian-kajian terkait dengan bulan Muharram hampir semuanya bahasan tentang hijrah itu. Ya kan di mana-mana Bapak Ibu sekalian ya. Kajian-kajian di awal Muharram pasti terkait dengan masalah hijrah. Dan Muharram menjadi bulan pertama ya dalam kalender Hijriah itu. Padahal betul kata Gurunda, kata Ustaz Dudi, ini pun disepakati oleh Dr. Muhammad Syahad Al-Jundi bahwa hijrah Nabi itu bukan bulan Muharram, tetapi bulan Rabiul Awal. Walam takun fil Muharram, dan tidak terjadi di bulan Muharram. Nah ini Bapak Ibu ya. Tapi kenapa Bapak Ibu sekalian, bulan pertama dalam hijrah itu bukan bulan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram. Padahal Rasulullah itu hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Kalau tahun hijriah ini dimulai dengan hijrah Nabi, memang seharusnya bulan pertama itu bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Betul Bapak Ibu ya? Tapi kenapa menjadi bulan Muharram bulan pertama itu? Dari 12 bulan dalam kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan seterusnya itu. Ini menarik untuk kita bahas, Gurunda Ustadz Hashim ya. Masya Allah. Kalaulah kalender Islam itu dimulai dengan hijrah Nabi, yang disebut dengan Hijriyah, bukan Miladiyah, bukan Bi'sah, dan lain seterusnya, seharusnya
Bulan pertama dalam Islam itu bukan bulan Muharram tapi bulan Rabiul Awal sesuai dengan hijrah Nabi. Dan itu pun disepakati oleh para ulama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhijrah di bulan Rabiul Awal, nyampe ke Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya ingin melengkapi kajian dari Gurunda Ustadz Mutakin, Bapak Ibu sekalian. Satu, kalender Islam disebut dengan Hijriyah, karena ini cetusan dari ide Umar untuk memberikan penanggalan tahun ya terhadap kalender Islam dengan Hijriyah, berdasarkan hijrah Rasulullah. Hijrah Nabi itu bulan Rabiul Awal, tapi kenapa bulan pertama di dalam Islam itu bukan bulan Rabiul Awal, tapi bulan Muharram? Ternyata semua ulama sepakat Bapak Ibu di Darul Ifta ya di Mesir bahwa ju'ila syahrul Muharram bidayatul am al-hijri ya. Bidayatul am al-hijri li'annahu kana bidayatul azmi al-hijrah. Karena Bapak Ibu, kenapa bulan Muharram menjadi bulan pertama dalam Islam padahal Nabi itu hijrahnya bulan Rabiul Awal? Semua ulama sepakat memang Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal tapi bermaksud, berencana, dan bertekad hijrahnya itu sejak bulan Muharram. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi bulan Muharram merencanakan bermaksud untuk berhijrah, setelah di bulan Zulhijjah datang 74 orang Madinah yang datang ke Mekah untuk berbaiat ke Nabi yang disebut dengan baiat Aqobah kedua. Itu pas Nabi sedang melaksanakan haji wada itu. Di tahun 10 Hijriah. Bulan Zulhijjah kedatangan orang-orang dari Madinah untuk berbaiat. Bulan Muharramnya Nabi merencanakan hijrah ke Madinah. Bulan Safarnya Nabi merencanakan strategi hijrahnya. Dan bulan Rabiul Awal Nabi berangkat hijrahnya itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini secara historis memang tidak salah. Kenapa penempatan bulan pertama di dalam Islam itu bulan Muharram? Padahal hijrah Nabi itu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Nabi bertekad, bermaksud, dan merencanakan hijrah itu sejak bulan Muharram. Setelah bulan sebelumnya itu Zulhijjah, datang orang-orang Madinah ke Mekah untuk berbaiat dan memeluk Islam. 74 orang ketika Nabi sedang melaksanakan haji wada. Dan baiat itu dilaksanakan di sekitar tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Di tahun 10 Hijriah itu. Nah ini 4 bulan sangat bersejarah Bapak Ibu sekalian. Zulhijjahnya kedatangan kedatangan orang-orang dari Madinah yang manut Islam kemudian berbaiat ke Nabi. Kemudian masuk Muharramnya Nabi merencanakan saya akan berhijrah ke Madinah. Bulan Safarnya merencanakan strategi hijrahnya dan bulan Rabiul Awal itu melaksanakan hijrahnya ya. Jadi secara historis itu tidak salah. Makanya Gurunda Ustadz Mutakin wajar di bulan Muharram banyak kajian-kajian tentang hijrah. Bahkan bulan pertama dalam kalender Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Karena cetusan Nabi untuk berhijrah, merencanakan dan bertekad berhijrahnya itu di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Walaupun berangkatnya di bulan Rabiul Awal. Dan Nabi sampai ke Kuba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Ini kajian para ulama Bapak Ibu sekalian dari Darul Ifta di Mesir ya. Dari Dewan Riset Fatwa MUI di Mesir gitulah bahasanya ya. Terkait dengan wacana tentang penanggalan kalender Islam ya yang disepakati diambil dari hijrahnya Nabi. Bukan dari kelahiran Nabi, bukan dari diutusnya Nabi menjadi seorang rasul, juga bukan dari kewafatan Nabi, tetapi dari hijrahnya Nabi ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, untuk sedikit memberikan wawasan terkait dengan bahasan tentang kalender Hijriah. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Nah ini Bapak Ibu ya,
Ini kalimat Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Apa kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari? Innama akhoruhu, ya. Sesungguhnya mereka mengakhirkan min Rabiul Awal ilal Muharram. Dari Rabiul Awal mereka akhir itu membikin tarikh, ya, bukan akhir kan, bikin tarikh tentang tarikh hijrah itu dari Rabiul Awal ke Muharram. Maksudnya tadinya memang idenya dimulai dari bulan Rabiul Awal, bulan pertama itu. Tetapi diubah ke Muharram, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi memulai mencetuskan ide hijrahnya itu di bulan Muharram. Setelah beberapa bulan sebelumnya, itu bulan Zulhijjah, kedatangan delegasi dari Madinah yang berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan haji wada. Ya, nah ini Bapak Ibu kalimat dari Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ya, terkait dengan eh, wacana penanggalan ataupun penanggalan, ya, wacana penetapan bulan pertama dalam Islam, ya, dari Rabiul Awal ke Muharram, seperti itu. Baik, Ibu dan Bapak dirahmati Allah. Ini menarik, ya. Rasulullah SAW itu mencetuskan ide hijrah itu memang di bulan Muharram, setelah kedatangan tamu-tamu dari Madinah 74 orang yang masuk Islam kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW ketika haji wada. Nah, hari ini Gurunda Ustaz Mutakin, kita akan membedah satu hadis, Pak, yang Nabi sampaikan ketika haji wada, yang terkait dengan masalah iman, masalah Islam, masalah jihad, masalah hijrah itu. Dalam sebuah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Kenapa saya sampaikan hadis ini? Karena ini adalah hadis atau pernyataan terakhir Nabi terkait itu apa Islam, apa iman, sebelum Rasulullah SAW meninggal. Karena Rasulullah itu Bapak Ibu ketika haji wada itu bulan Zulhijjah, kemudian meninggal itu bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Hajinya Zulhijjah tahun ke-10 tahun ke-10 Hijriah, dan meninggalnya itu Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi antara haji Nabi dan kewafatan Nabi itu sekitar 3 bulan lebih. Ya, 3 bulan lebih. Bahkan kata para sejarawan sekitar 81 hari setelah Nabi itu haji, kemudian wafat itu 81 hari. Dan inilah kalimat Nabi yang sangat dalam sekali, yang akan coba kita diskusikan di malam hari ini. Karena di hadis ini, sebagai kalimat-kalimat terakhir Nabi sebelum wafat, beliau menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu jihad, dan apa itu hijrah. Ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat sentimental, Ustadz Hashim, ya. Menjadi sesuatu yang sangat penuh kita renungkan. Karena Nabi menyampaikan ini ketika melaksanakan haji puncak, haji wada, dan sebelum beliau meninggal. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, ini menarik, ya. Nabi itu selama di Madinah 10 tahun itu melakukan peperangan sampai sekian puluh kali. Tapi kenapa meninggalnya Allah takdirkan di pangkuan istrinya bernama Aisyah radhiyallahu an, yang ketika itu Aisyah usianya 18 tahun. Ini menarik Ustaz Hasim, Saduddin Mutakin Gurunda, ya. Karena ada sebuah kajian dari seorang ulama kita. Kenapa Allah tidak menakdirkan Nabi itu wafatnya ketika berperang? Karena sepanjang Nabi itu di Madinah, banyak peperangan yang Nabi itu lakukan. Hampir setiap tahun tidak kosong dari peperangan melawan orang-orang Yahudi, munafik, dan orang-orang Quraisy sepanjang di Madinah. Tapi kenapa Allah menakdirkan beliau meninggal di pangkuan istrinya, Aisyah radhiyallahu anha?
Kan kalau banyak berperang, kemungkinan besar kan meninggalnya di medan peperangan, Sadasim ya. Tetapi Allah menakdirkan Nabi itu meninggalnya di pangkuan istrinya bernama Aisyah. Ternyata Ustadz Mutakin ada sebuah hikmah ilahi yang sangat perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian terkait dengan kenapa Nabi itu meninggalnya di pangkuan istrinya ya. Dan Nabi ketika itu sebelum meninggal ngajarin kita satu doa yang sangat indah sekali. Dan saya suka menyebutkan doa ini Gurunda ya, Saduddin Mutakin. Kata Nabi sebelum meninggal itu, Allahumma gfirli warhamni wa alhikni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, rahmatilah aku, dan himpun aku bersama orang-orang soleh sampai ke surga. Doa ini menjadi sentimental, menjadi mengharu biru Bapak Ibu. Karena Nabi ajarkan kepada kita semua di detik-detik kewafatannya di rumah Aisyah di pangkuannya. Allahumma gfirli. Ya Allah ampuni semua dosa-dosaku. Warhamni dan rahmatilah aku. Wa alhikni dan himpun aku bersama orang-orang soleh birrafiqil a'la sampai ke surga atau sampai ke akhirat. Ini doa tidak biasa karena Nabi menyebutkannya di detik-detik kewafatan. Ya, pelajarannya Bapak Ibu sekalian dari doa ini adalah 4 kata para ulama. Siapa yang sudah masuk ke usia yang jadwal kepulangan sudah tidak lama lagi, maka setidaknya ada 4 aktivitas terbaik yang harus kita miliki. 1, Robik Firli. Betul-betul kita banyak minta maaf kepada Allah di sisa usia yang tidak lama. Hari-hari kita isi dengan banyak pertobatan. Yang kedua, warhamni. Lakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di sisa usia kalau sudah jadwal kepulangan kita sudah sangat dekat ya. Pertama sibuk dengan Robik Firli dengan terus melakukan banyak pertobatan kepada Allah. Yang kedua, warhamni. Lakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal hikmi. Betul-betul kita harus senantiasa memperbanyak silaturahmi dengan orang-orang soleh, Bapak Ibu. Ya, harus banyak berkumpul bersama orang-orang soleh. Kenapa? Karena kata Hasan Al Basri, istaksiru min asdiqoil mu'minin fa inna lahum syafi'un liyomil qiyamah. Perbanyaklah bersama orang-orang soleh karena mereka menjadi penolong-penolong kita kelak di akhirat. Dan yang terakhir, birrafiqil a'la. Kesibukan terakhir bagi siapapun yang sudah sangat dekat jadwal kematiannya adalah tidak ada kesibukan kecuali tentang masalah akhirat. Ini pelajaran Bapak Ibu dari Nabi ya. Di doa Nabi yang sangat indah itu. Rabbik firli warhamni walhikni birafiqil a'la. Ini memberikan pelajaran kesibukan terbaik kita. 1, terus melakukan pertobatan atas dosa-dosa kita di masa lalu. Yang kedua, isi aktivitas dengan semua aktivitas yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Karena kita bisa ke surga, kata Nabi, itu bifadli rahmatillah. Karena berkat rahmat Allah. Yang ketiga, terus bersama orang-orang soleh. Karena kita butuh mereka untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kelak di akhirat. Dan yang terakhir, kesibukan orang-orang yang sudah sangat dekat dan jalur kepulangan adalah kesibukannya hanya untuk merencanakan masa depan akhirat. Tapi kajian ini Ustaz Dudi ya, itu kayaknya kurang tepat. Karena wajah-wajah di sini kayaknya ini masih di bawah 17 tahun Ustaz Asim ya, kalau di sini. Kelihatan, ya ini coba saya lihat tuh, masih di bawah 20 tahun lah ya. Nah sekalian, ini menarik ya Ustaz, Gurunda Ustaz Dudi, Ustaz Asim. Kenapa Nabi itu meninggal di pangkuan istrinya? Padahal Nabi sepanjang 10 tahun di Madinah, perang lagi, tidak ada tahun yang Nabi lalui sampai Futuh Mekah, dan seterusnya, terus peperangan bersama sahabat untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy yang datang dari Mekah, orang-orang munafik yang ada di Madinah, dan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah itu. Nabi kenapa meninggalnya di pangkuan istrinya Aisyah? Apa kata ulama itu? Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa suami istri harus saling meridokkan sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke akhirat. Nah itu sekalian ya. Suami istri harus saling meridoi dan saling meridokan sesama
sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke akhirat. Maka tidak boleh ada di antara kita yang sudah berpasangan pulang ke akhirat tanpa mendapatkan ridho atau saling meridhoi dengan pasangan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang dalam rumah tangganya ada beberapa konflik ya, bahkan ada konflik yang sangat besar ketika selesai perang Bani Mustalik itu, sampai rumah tangga Nabi diguncang prahara yang sangat besar yang akan berujung perceraian dengan Aisyah radhiyallahu an. Ini kerjaan orang-orang munafik di kota Madinah setelah pasca perang Bani Mustalik, Bapak Ibu. Perhara besar yang disulut dan disebarkan isunya oleh orang-orang Madinah terkait dengan hadisatul ifki ya, sampai berujung Nabi akan menceraikan Aisyah itu. Ini konflik yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi itu minta pendapat dari Usama bin Zaid, minta pendapat dari Ali bin Abi Thalib untuk menceraikan Aisyah ketika itu. Ini kan berarti konflik tidak biasa dalam rumah tangga Nabi. Tetapi di ujung hayatnya, beliau meninggal di pangkuan Aisyah. Artinya apapun konflik yang terjadi dalam rumah tangga, namun sebelum berpulang ke akhirat, harus saling meridokan, harus saling meridoi. Ini memang skenario Allah, Pak, untuk memberikan pelajaran dalam rumah tangga kita. Ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak Allah takdirkan wafat di medan pertempuran, malah wafatnya di pangkuan istri tercinta yang ketika pernikahannya akan hampir menceraikannya itu Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah haditsatul ifki ya pasca perang Bani Mustalik. Karena ketika itu orang-orang Madinah itu menyulut fitnah bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal. Kemudian Allah bersihkan ya, isu itu dengan 10 ayat di surat Nur ayat 11 sampai ayat 20 yang membebaskan Aisyah radhiyallahu an dari tuduhan-tuduhan orang-orang Quraisy bahwa beliau telah berselingkuh dengan seorang laki-laki. Langsung Allah yang membersihkan nama Aisyah ketika itu lewat 10 ayat di surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, Bapak Ibu. Bahkan dari kisah ini, Gurunda tercinta Ustadz Mutakin, Aisyah mendapatkan 3 gelar dari Allah. At-Tahirah, kemudian yang kedua adalah Al-Mubaro'ah, dan yang ketiga adalah, Bapak Ibu sekalian, itu Al-Muwafaqah ya. Ini gelar-gelar Allah, gelar-gelar yang diberikan kepada Aisyah pasca terjadinya konflik besar dalam rumah tangga Nabi yang hampir berujung perceraian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan hadis ini itu Nabi sampaikan di detik-detik hayat beliau ketika melaksanakan haji wada, di mana Nabi kembali memberikan penjelasan kepada kita tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu jihad, dan apa itu hijrah. Dalam hadis yang cukup panjang, ya. Mari kita Bapak Ibu lihat apa yang Nabi sampaikan di akhir hayat beliau sebelum berpulang. Karena setelah Nabi menyampaikan hadis ini, 3 bulan setelah itu Nabi berpulang. Ya. Kata Rasulullah SAW, mari Bapak Ibu kita cerna, dan ini harus menjadi pemahaman yang utuh di benak kita tentang apa itu iman, Islam, jihad, dan hijrah yang akan kita bahas malam hari ini. Kata Nabi, ala ukhbirukum bil mu'min. Tahukah kalian siapakah orang beriman itu? Nah, ini Nabi bahasanya ini adalah istifham ingkari, Saudara Hasim ya. Jadi sebuah pertanyaan yang memberikan renungan dalam untuk kita itu. Ala ukhbirukum bil mu'min. Tahukah kalian siapakah orang beriman itu? Mari Bapak Ibu lihat bagaimana Nabi menjelaskan siapa orang beriman itu. Kata Nabi, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Kata Nabi adalah orang beriman itu man aminahun nas, orang yang memberi rasa aman ala amwalihim wa anfusim kepada orang lain atas hartanya dan jiwanya. Ini yang pertama. Tentang orang beriman yang memberikan rasa aman kepada manusia ya. Memberikan rasa aman bagi jiwa dan harta orang lain.
Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi menjelaskan tentang siapa orang muslim itu. Siapa orang Islam itu? Kata Nabi, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang ucapannya tidak mengganggu manusia atau tidak menyakiti dan mengganggu orang lain. Jadi muslim itu orang yang manusia selamat dari lisannya. Baik, ini yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Indah sekali Nabi ini menjelaskan. Yang ketiga, Nabi menjelaskan siapa yang disebut mujahid itu orang yang jihad. Kata Nabi, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh mendorong jiwanya untuk taat kepada Allah. Orang yang bersungguh-sungguh mendorong syahwatnya, jiwanya, untuk taat kepada Allah. Dan Nabi terakhir menjelaskan siapa muhajir itu orang yang hijrah. Kata Nabi, man hajaro al khotoya wa dzunub. Yaitu orang yang menjauhi, meninggalkan segala kesalahan dan dosa. Mari Bapak Ibu kita lihat. Inilah kalimat Nabi ketika Haji Wada. Di saat-saat terakhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menjelaskan perkara yang sangat besar Bapak Ibu. Ya. Karena Nabi menjelaskan tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu jihad, dan apa itu hijrah itu. Mari Bapak Ibu kita lihat ya potongan hadis ini. Yang pertama kata Rasulullah SAW, orang beriman itu, ini Bapak Ibu lihat, orang beriman itu, ya, man amina, aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, yaitu orang lain tuh jiwanya dan hartanya selamat Bapak Ibu sekalian. Ini Masya Allah. Ternyata ketika Nabi menjelaskan tentang masalah iman, takarannya adalah hubungan kita dengan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain Bapak Ibu. Dan hampir semua kalimat-kalimat Nabi yang berbicara masalah iman selalu dikaitkan dengan bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik dengan orang. Terkait dengan hablum minana. Semua hadis Nabi ketika bicara iman itu. Takarannya adalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Itu iman. Seakan-akan Nabi mengatakan kepada kita, tanda kehebatan iman seseorang adalah keindahan hubungan dia dengan yang lain. Dan Nabi mengatakan orang beriman itu orang yang orang lain hartanya dan jiwanya selamat darinya. Ini menarik Bapak Ibu. Ya. Kenapa ketika Nabi berbicara masalah iman, itu takarannya adalah terkait dengan masalah hablum minanas. Bapak Ibu silakan lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu Bapak Ibu 130 ayat berbicara masalah ibadah. Tapi 1.500 ayat berbicara masalah muamalah. Coba itu ya. Ini menarik untuk kita renungkan lah ya. Kenapa ayat-ayat muamalah hubungan kita dengan orang itu hampir seperempat Al-Quran, sampai 1.500 ayat. Sementara ketika Rasulullah berbicara masalah ibadah, itu hanya 130 ayat. Saya sedang tidak mengatakan bahwa masalah ibadah tidak penting. Tetapi ada hikmah yang tersembunyi dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara masalah muamalah hubungan kita dengan orang lain, Pak. Ketika kita berbicara masalah sosial istimaiyah, Allah sampai harus mengulang ayat sampai 1.500 itu dalam Al-Quran. Ini sesuai dengan hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian. Makanya, kehebatan iman seseorang mungkin bukan karena kehebatan tahajudnya, bukan sekedar kehebatan saumnya, tetapi bagaimana dia membangun keindahan hubungan dengan orang lain. Tidak benar iman kita ketika orang lain tidak aman hartanya, kehormatannya, jiwanya oleh kita. Ini mungkin Bapak Ibu perlu kita renungkan ya, terkait dengan pesan terakhir Nabi itu. Ketika berbicara masalah iman, sangat berkaitan dengan bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Saya ini mengulang-ulang kalimat ini Bapak Ibu, kenapa? Karena dalam benak sebagian umat Islam, yang disebut Islam itu, ibadah itu hanya hablum minallah saja. Dan yang disebut hablum minannas itu hanya sekedar pelengkap saja. Hanya sekedar tambahan-tambahan. Tidak Bapak Ibu.
Padahal ternyata dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara masalah hablum minan nas itu jauh lebih banyak daripada ayat-ayat berbicara masalah hablum minallah. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu. Maka nggak benar iman seseorang ketika hubungan dengan Allahnya makin bagus, tetapi hubungan dengan orangnya pun makin buruk, Bapak Ibu. Karena ternyata takaran keindahan iman berdasarkan hadis-hadis Nabi itu lebih banyak kepada masalah-masalah bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Makanya Bapak Ibu, siapa sekarang orang yang mencuri itu Bapak Ibu sekarang? Ya, sedasib sampai kuadriliun dan lain-lain. Kita katakan iman mereka tuh bobrok Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Iman mereka tuh bobrok Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini kenapa sih gara ada benci pisan? Karena tengajak, bukan tengajak Bapak Ibu ya. Karena Masya Allah, orang beriman itu Bapak Ibu, harta orang lain, kehormatan orang lain, ya, jiwa orang lain itu aman darinya. Dan itu yang disebut dengan iman. Bahkan kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu ya, ini luar biasa, Nabi itu menyampaikan dengan sangat, memberikan perhatian yang sangat, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak benar imannya, demi Allah tidak benar imannya, tidak, demi Allah tidak sempurna imannya. Para sahabat Bapak Ibu pucat itu. Para sahabat pucat Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, man khoba wa khasira. Siapa yang telah celaka itu? Yang kau sebut imannya enggak sempurna itu ya Nabi. Para sahabat bergetar, pucat dan ketakutan Bapak Ibu. Karena khawatir. Justru yang Nabi sebut iman tidak sempurna ada di kalangan mereka itu. Kebayang nggak apa reaksi para sahabat Bapak Ibu? Pertama bergetar, kedua pucat dan bertanya ke Nabi, "Man khaba wa khasira ya Rasulullah?" Siapa yang telah rugi dan celaka itu ya Nabi? Yang kau sebut imannya nggak benar itu, nggak sempurna itu. Ya. Bapak Ibu, malam ini ada yang seperti sahabat tidak pucat, bergetar, atau tunduh malah? Ini khawatir ketika saya menyampaikan hadis ini, ya para sahabat itu pucat dan penuh ketakutan. Kalau kita mah tunduh Bapak Ibu, karena sudah malam. Ya Rasulullah, siapa mereka itu yang kau sebut imannya enggak ini? Bapak Ibu sekalian, kita belajar hadis, Bu. Jarang Nabi itu bersumpah dengan 3 kalimat diulang-ulang. Itu nggak sedazim ya? Sadudi mutakin segurunda. Nabi itu Bapak Ibu, kalaupun bersumpah, jarang diulang-ulang. Sumpah itu dalam kajian ilmu Al-Quran, Pak. Sumpah itu ada banyak fungsi kan untuk meyakinkan bahwa apa yang akan kita katakan itu tidak ada dusta. Agar orang punya perhatian, agar orang meyakini dan agar orang penuh perhatian, itu sumpah. Ini diulang-ulang. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai pucat para sahabat Bapak Ibu sekalian. Nabi, siapa orang yang kau sebut tidak sempurna imannya itu? Ya. Apa kata Nabi? Coba Bapak Ibu sekalian. Kira-kira buat Bapak Ibu Nabi akan bilang apa coba tentang masalah iman ini? Ternyata Nabi berbicara masalah hablum minanas. Man la ya'man jarohu bawa ikohu. Yang Nabi sebut dengan sumpah sampai berulang-ulang itu, bahwa imannya itu nggak benar, nggak sempurna adalah seseorang yang tetangganya tidak merasa nyaman dengan sikapnya, perkataannya, dan perbuatannya. Coba Bapak Ibu sekalian. Ini kalimat Nabi yang sangat besar. Karena diawali dengan sumpah sampai berulang-ulang. Ternyata masalah bab tetangga itu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dan nyaman dengan sikapnya, perkataannya, dan perbuatannya. Berarti Bapak Ibu masalah hablum minanas ini bukan masalah sepele. Ya. Bahkan kata Nabi, yang paling banyak memasukkan seseorang ke neraka itu adalah lisannya. Berarti hablum minanas kan? Dan yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu akhlak baiknya. Berarti hablum minanas kan Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, Pak. Dan ini adalah pesan Nabi terakhir sebelum wafat. Orang beriman, orang yang orang lain itu hartanya, jiwanya selamat darinya. Makanya saya sering teringat dengan kalimat Ustaz Dudi Mutakin ya. Ketika kita memulai sholat, Allahu Akbar, menguatkan hubungan kita dengan Allah. Tapi di ujung
Sholat kita diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Itu tandanya apa Bapak Ibu? Setelah kita menguatkan hubungan kita dengan Allah, maka yang kedua adalah tebar keselamatan bagi sesama. Makanya nggak benar sholat kita kalau setelah kita melaksanakan sholat bermasalah dengan orang. Kenapa? Karena kita berjanji, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bahwa setelah saya menguatkan hubungan dengan Allah, saya harus menebar salam, keselamatan, kesejahteraan bagi sesama. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Itu dimensi sholat. Ini yang pertama terkait Nabi berbicara masalah iman. Masya Allah itu. Dan ini sampai sampaikan di ujung sebelum beliau wafat. Maka Bapak Ibu, kan sekarang Ustaz Hasim kita melihat banyak orang yang makin mudah memuji Allah, tapi makin mudah mencaci orang. Ini bukan iman Bapak Ibu sekalian. Ya, ini bukan iman, Mbak. Karena orang setelah banyak ngaji dengan berbagai keilmuan dari para asatid, dia menjadi seorang muslim yang makin mudah memuji Allah, tapi makin mudah mencaci orang. Ya, kamu mah neraka, kamu mah ini, kamu mah ini. Bukan seperti itu seorang mukmin Bapak Ibu. Apalagi ketika Nabi berbicara masalah Islam. Apa kata Nabi masalah Islam di ujung hadis yang panjang ini? Kata Nabi, man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Itu orang lain yang selamat dari lisannya dan dari tangannya. Coba. Itu muslim Bapak Ibu. Maka siapa yang ketika kita barang siapa yang mengucapkan kata, gelombang huruf, untayan kata, rangkaian kalimat yang melucu di lisannya dan merobek, menyinggung perasaan orang lain, nggak benar Islamnya itu. Bapak Ibu coba, saya merenung Ustaz Hasim ya, Nabi sampai menjelaskan hadis sedemikian rupa terkait dengan hablum minanas. Itu adalah identitas tentang keimanan kita dan keislaman kita. Man saliman nas min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim tidak boleh dia dengan lisannya, tangannya itu merendahkan, menyakiti, menyinggung, dan bahkan merobek kehormatan saudaranya itu. Ini Islam Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ya. Bahkan Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Di hadis yang cukup apa ya? Nabi sampai mengatakan begini, inna syarran nas, seburuk-buruk manusia, manzilatan indallah yaumal qiyamah, seburuk-buruk manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah man yatrukuhun nas li'itqa'i fuhsyihi. Seseorang yang dijauhi oleh orang lain karena tidak nyaman dengan perkataannya, sikapnya, perbuatannya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan iman dan Islam, Pak. Ya. Tetapi di hadis ini Nabi tidak berbicara masalah ihsan ya, Ustadz Hasim. Ihsan itu sekarang lagi diganti dengan ulas asih ya. Lagi ramai ya sekalian ya. Jadi ada iman, Islam, dan ulas asih ya. Karena ihsan diganti dengan ulas asih. Lagi rame ya kaji. Baik, ini kalimat Nabi tentang iman, Bapak Ibu, kalimat Nabi tentang Islam, kalimat Nabi tentang apa? Dua-duanya identitas keindahan iman dan Islam seseorang sangat terukur dari keindahan dia dalam membangun hubungan dengan yang lain. Dan itulah muslim. Dan itulah mukmin yang Nabi sampaikan di kalimat-kalimat haji wada ini. Kemudian Nabi pun berbicara masalah mujahid. Siapa orang yang berjihad itu? Coba Bapak Ibu lihat. Nabi mengatakan man jahada nafsahu fi ta'atillah. Kata Nabi, yang disebut dengan mujahid itu orang jihad adalah yang bersungguh-sungguh mendorong dirinya untuk taat kepada Allah. Nah, ini kalimat Nabi di ujung hayatnya itu ya, ketika berbicara masalah jihad. Orang yang menjahada nafsahu, yang bersungguh-sungguh dengan jiwanya, fi ta'atillah, untuk taat kepada Allah. Nah, sekarang saya tanya kepada ibu bapak sekalian, kenapa orang yang taat kepada Allah disebut mujahid oleh Nabi itu?
Malam hari ini saya sedang berhadapan dengan para mujahid Bapak Ibu ya. Karena orang yang sedang bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah disebut dengan mujahid. Maka ini wajah-wajah mujahid ya, Ustaz Hasim, Sadudi Mutakin ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu, kenapa orang yang sedang taat kepada Allah disebut dengan mujahid? Kata para ulama, al insan fi hadhil hayatid dunya ya'ishu halata minas sira ma'a a'da'i dhahirin wal akharin lam yarahum. Karena orang yang sedang taat tuh adalah orang yang telah memenangkan pertempuran. Baik, ini kalimat dari para ulama. Karena sebelum terjadi sebuah ketaatan, ada sebuah pertempuran hebat kita dengan musuh. Ya. Ada musuh yang terlihat, ada musuh yang tidak terlihat, Pak. Dan ketika kita sedang menemukan momentum ketaatan, maka di sana pasti ada peperangan. Kita melawan musuh yang tidak terlihat, yang akan menghentikan ketaatan kita. Makanya Bapak Ibu saya tanya, setiap kita menemukan momentum ketaatan, selalu ada bisikan nggak? Misalnya, sodakoh entong. Atau misalnya, tahajud ulah ya, tahajud entong. Atau misalnya mengaji dengan Ustaz Dodi malam ini, ngaji ulah. Ayat tuh Bapak Ibu. Itu selalu ada begitu ya. Karena setiap kita menemukan momentum ketaatan, kita masuk ke medan pertempuran itu. Karena kita melawan musuh yang tidak terlihat, yang akan menghentikan ketaatan kita. Dan musuh itu bernama apa Bapak Ibu? Nih Bapak Ibu, musuh kita nih. Ini kalimat Yahya bin Muaz Bapak Ibu. Kan kata Yahya bin Muaz itu Ustaz Hasim, Gurunda Ustaz Dudi Mutakin, ada 3 ya musuh kita ini. Yang pertama dunia kita, yang kedua syaitan, dan yang ketiga syahwat ini. Ini kata Yahya bin Muaz. Dan kita akan terus bertempur dengan 3 musuh ini sampai kita nanti berpulang. Dengan dunia kita, dengan syaitan, dan dengan syahwat kita. Ini pertempuran yang terus akan terjadi. Makanya kata Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ini, Bapak Ibu, musuh kita ini ada 3 ya, yang selamanya kita akan melakukan pertempuran itu dengan dunia. Maka kata Yahya bin Mu'adz, kalau musuh kita adalah dunia, fahtarisu minad dunya bil juhdi fiha ya. Maka kita harus berperang dengan dunia itu dengan juhud Bapak Ibu. Juhud ya. Karena kalau tidak juhud Bapak Ibu sekalian, kita akan kalah ya dengan dunia ini. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, kata Al-Qur'an di surah An-Nisa, di surah Al-Imran, dunia itu Pak kecil tapi jebakannya luar biasa. Dunia itu qalil, tapi daya jebaknya itu luar biasa. Banyak orang yang terpleset dan terjebak Bapak Ibu ya dengan daya pikat dunia yang sangat besar itu ya. Maka tidak bisa kita menyikapi dunia dengan baik-baik saja, kecuali memang kita punya senjata bernama juhud Bapak Ibu ya. Apa itu juhud? Ini butuh kajian khusus Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita kaji di pertemuan ke depan. Karena banyak yang salah paham Ustaz Hasimnya apa itu juhud. Oh Ustaz, juhud itu orang yang meninggalkan dunia. Gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Ini pemahaman yang tidak tepat ya. Kan kata dulu kita pernah punya penjelasan dari para ulama sepuh kita. Kalau miskin ditinggalkan dunia, kalau juhud meninggalkan dunia. Saya suka begitu ya. Ini sebetulnya kurang tepat. Kalau miskin ditinggalkan dunia, ya mungkin. Tapi kalau juhud meninggalkan dunia tidak. Karena orang juhud bukan meninggalkan dunia, tetapi menjadikan dunia sebagai kendaraan akhirat. Itu juhud namanya. Dia akan memaksimalkan dunianya untuk membangun masa depan kebahagiaan akhiratnya. Itu juhud. Bukan meninggalkan dunia. Ustadz Abi atas juhud profesional dah. Kenapa gitu Pak? Tegadu bumi, tegadu mobil, tegadu artos itu miskin. Juhud profesional begitu. Itu nanti mungkin harus butuh satu kajian khusus tentang makna juhud Bapak Ibu ya. Dan kata Yusuf Qardawi, Ustadz Hasim, satu hal terindah di setiap orang beriman yang sekarang sudah hilang adalah juhud itu.
itu adalah senjata yang paling indah untuk hidup di dunia, tapi sudah banyak yang kehilangan. Ini nanti butuh kajian khusus ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ibadah, kita akan berhadapan dengan dua musuh yang akan menghentikan ibadah kita. Yang pertama syaitan, yang kedua nafsu, itu syahwat. Kan kata Allah, inna nafsa la'amaratu bisu. Maka ketika kita sudah melaksanakan ketaatan, kita pemenang-pemenang pertempuran itu. Ustadz, sampai kapan kita berperang dengan syaitan dan syahwat? Sampai hatta ya'tiyal yakin, sampai kita berpulang ke akhirat. Karena setan berjanji kepada Allah di hadis riwayat Imam Muslim itu kan, wa bi'izzatika wa bijalalika la ugwi ibadaka madamat arwahum fi ajsadihim. Kata syaitan itu, ya Allah, demi keperkasaanmu, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan anak Adam selama ruhnya ada dalam jasadnya. Berarti peperangannya sampai kapan Bapak Ibu? Sampai kita pulang. Ya. Kapan istirahatnya? Kata Anas bin Malik, sampai langkah kaki kita menapaki pintu surga. Makanya wajar nggak Bapak Ibu? Orang yang taat itu disebut dengan mujahid? Wajar ya. Nabi mengatakan mujahid. Kenapa? Karena sebelum dia melaksanakan ketaatan, pasti akan mengalami pertempuran dulu. Ya, dengan dua musuh yang tidak terlihat, syahwatnya dan syaitannya. Kadang Bapak Ibu syahwat yang menang, kadang kita yang menang, kan begitu ya. Karena kata para ulama, manusia itu terbagi dua kelompok. Satu yang menundukkan hawa nafsunya, yang kedua yang mengumbar hawa nafsunya itu. Dan semoga Bapak dan Ibu yang hadir di malam hari ini adalah hamba-hamba terbaik pilihan Allah yang senantiasa bisa menundukkan hawa nafsu. Karena di luar sana ada kelompok lain. Siapa mereka? Yusyabbi'us syahwat, yang mengumbar hawa nafsu. Ya. Nah begitu. Ini apa makna mujahid ya? Mujahid adalah orang yang mendorong dirinya untuk taat kepada Allah. Maka di setiap kita bisa melaksanakan ketaatan, kita adalah pemenang-pemenang sebuah pertempuran. Ini kelihatan wajah-wajah bekas tempur Bapak Ibu ya, baronyok. Karena setan menggoda kita, syahwat menjebak kita untuk tidak melaksanakan ketaatan itu ya. Makanya Ustaz Dudi Mutakin itu ada seorang ibu bangun jam 3 pagi ya. Langsung menemukan pertempuran, tahajud, tidur, tahajud, tidur. Itu kan pertempuran Ustaz Azim ya. Mending tidur, mending tahajud. Terus ya Bapak Ibu galau. Pertempuran itu tak eleh gitu ya. Itu mending tidur, mending tahajud. Terus sampai dia tuh istikharah sekali. Dia tanya ke suaminya, ibu nah istikharah? Pak, ibu sedang di persimpangan jalan, sedang galau. Ini mau tidur atau mau tahajud? Dan Allah belum memberikan jawaban. gitu ya. Bapak sekalian. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna Nabi ketika menyebut siapa mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang bersungguh-sungguh dengan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu di setiap pertempuran yang terjadi ketika kita menemukan momentum ketaatan, kitalah pemenangnya. Semoga kita senantiasa bisa mengalahkan dua musuh yang akan terus memerangi kita ketika kita menemukan momentum ketaatan, syahwat dan syaitan. Ya begitu. Makanya kata Yahya bin Mu'az, ketika kita berhadapan dengan syaitan, bimukhalafatihi. Ya, bimukhalafatihi. Kita harus betul-betul mukhalafah itu apa? Melawannya, Bapak Ibu. Dan ketika dan ketika kita berhadapan dengan syahwat, bitarkis syahwat, dengan meninggalkannya. Ya. Kalau setan kita lawan, kalau syahwat kita tinggalkan, kata Yahya bin Mu'az. Ini Ibu dan Bapak ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Makanya ada sebuah kalimat yang sangat indah. Idza ashkala 'alaika amran, la tadri ayyuha asyaddu. Jika engkau bimbang dengan dua pilihan, tidak tahu mana yang paling bahaya. Jadi Bapak Ibu teh menemukan dua pilihan dan tidak tahu mana yang paling madorot, yang paling bahaya. Kata ulama, Bapak Ibu sekalian, fakhalif aqrabuha min hawaka.
maka kamu harus meninggalkan pilihan yang disukai hawa nafsu. Kenapa? Karena sikap yang terdekat dan kesalahan itu biasanya mengikuti hawa nafsu. Nah, ini kajian para ulama itu sekalian. Nah, inilah Bapak Ibu detik-detik wafatan Nabi tentang apa itu iman, Islam, dan jihad ya. Dan terakhir, Pak, ini kajian kita ya. Ini baru mukadimah Bapak Ibu sekalian. Mukadimah atau jam sabara Ustaz bentarnya. Terakhir ya. Nabi berbicara tentang siapa itu orang yang hijrah. Ya, kata Rasulullah SAW di hadis yang panjang ini, yang disebut dengan muhajir adalah man hajarul khotoya wa dzunub. Orang yang meninggalkan kesalahan, kemaksiatan, dan dosa. Itulah yang disebut dengan hijrah ya, atau muhajir. Makanya Gurunda tercinta Ustadz Mutakin ada sebuah kalimat yang sangat indah sekali tentang hijrah ini ya. Hijrah itu kan Bapak Ibu orang yang sedang menyembuhkan luka-luka kehidupan yang disebabkan oleh dosa. Itu hijrah. Karena memang hijrah itu kan meninggalkan kata Nabi dosa dan kemaksiatan. Berarti seorang muhajir itu yang sedang menyembuhkan kehidupan akibat dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Ini menarik, Pak. Kenapa orang yang berhijrah itu orang yang sedang menyembuhkan kehidupan dari dosa dan kemaksiatan? Karena kata Ibnu Qayyim, az-dzunub jarohat. Bahwa dosa itu sayatan luka. Ya, sayatan luka. Bahkan di kalimat yang panjang ini Bapak Ibu, ya, tidak dalam Al-Qur'an 30 juz, 114 surat, 362 lembar, 604 halaman, Pak, itu menjelaskan satu hal. Kejatuhan hidup seseorang itu pasti penyebabnya satu, bimaksiatillah, gara-gara dosa. Ya, seseorang kembali Bapak Ibu, Al-Qur'an menjelaskan satu teori. Kejatuhan hidup seseorang itu pasti dengan satu sebab, bimaksiatillah, gara-gara dosa. Di sini disebutkan apa yang menyebabkan Adam dan Hawa itu jatuh ke bumi gara-gara berkhilaf kepada Allah. Apa yang menyebabkan, nah di sini Bapak Ibu disebutkan, apa yang disebabkan menyebabkan iblis itu diusir dari surga ke bumi gara-gara bermaksiat kepada Allah. Di sini saya sebutkan apa yang menyebabkan Fir'aun itu ditenggelamkan di lautan dan dibakar di api itu di neraka jahanam karena bermaksiat kepada Allah. Apa yang menyebabkan Korun itu dibenamkan di dalam tanah karena bermaksiat kepada Allah. Itu semua cerita sama Bapak Ibu. Kan Al-Quran itu kenangan untuk menjadi panduan. Artinya adalah setiap kejatuhan manusia di muka bumi ini pasti penyebabnya satu, yaitu bermaksiat kepada Allah. Makanya di setiap ada kemaksiatan yang kita lakukan, kita sedang merencanakan kejatuhan hidup kita. Kejatuhan ini kan bisa rumah tangga jadi tidak bagus, rezeki bermasalah, anak-anak tidak soleh, ada banyak hal itu. Maka orang yang berhijrah itu adalah orang yang sedang mengobati segala luka-luka kehidupan disebabkan oleh dosa dan kemaksiatan. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kita ada musibah di kehidupan, sebelum kita merenungkan yang lain, maka pertama yang harus kita renungkan adalah hubungan kita dengan Allah. Pasti di sana ada salah. Nah, itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah Bapak Ibu. Ketika kita mendapatkan musibah, ujian, musibah, sebelum merenungkan yang lain, maka renungkan yang pertama adalah hubungan kita dengan Allah. Pasti di sana ada masalah. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini ada kalimat yang sangat indah sebagai akhir karena waktu saya habis ya, ini juga udah buru-buru. Innama hayatud dunya illa hayatun qasirah walakin bidzunub 'ala Allah satash'aru fiha di dunya ta'ban syadidan. Dunia itu pendek. Tapi kenapa banyak orang yang merasakan kelelahan Bapak Ibu di jalan yang pendek ini? Seharusnya lelah itu di jalan yang panjang. Tapi dunia pendek, banyak orang yang lelah. Ternyata kata ulama, kelelahan kehidupan bukan karena dunia ini panjang, tapi dosa-dosa yang kita lakukan yang membuat kita lelah dan lain seterusnya ya. Oleh karena itu, maka hijrah bukan sekedar memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi kita mengobati luka-luka kehidupan yang mungkin porak-poranda, ancur-ancuran, gara-gara dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah
Subhanahu wa taala. Ini mungkin Bapak Ibu mohon izin karena sudah waktunya habis ya. Saya hanya singkat-singkat saja. Ustaz Wawan saya persilakan, wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم